masuknya nama mantan Presiden Jokowi sebagai finalis tokoh terkorup versi OCCRP. Itu ada peristiwa yang dialami oleh salah satu peneliti ICW yang mana informasi data pribadinya itu disebarkan chat dan telepon dari nomor-nomor misterius, nomor-nomor tidak dikenal, yang pada intinya menyampaikan ancaman gitu ya, intimidasi gitu ya. Banyak organisasi masyarakat sipil mengalami hal yang serupa dan sulit untuk kita tidak mengaitkan ini sebagai suatu serangan yang berpola, yang jamak dan terarah gitu ya. Halo teman-teman semua, kembali lagi dalam podcast Di Atas Meja. Kenapa Di Atas Meja? Karena tidak ada yang dikorupsi dari obrolan kita hari ini. Nah, hari ini teman-teman kita akan ngobrolin satu topik yang penting dan juga mungkin kalau bilang menarik rasanya agak miris gitu ya, karena ini suatu situasi yang bisa dibilang sangat memprihatinkan, mengkhawatirkan gitu. Hari ini kita akan ngobrol soal ancaman secara digital yang secara spesifik beberapa waktu lalu teman-teman juga pasti udah tahu itu ada ancaman gitu ya dan serangan digital kepada salah satu peneliti ICW pasca memberikan pernyataan nih atau tanggapan atau komentar terhadap masuknya nama mantan Presiden Joko Widodo dalam nominasi pemimpin terkorup gitu ya. Bahkan bukan nominasi lagi, tapi udah masuk ke dalam daftar finalis gitu, pemimpin terkorup yang dikeluarkan oleh OCCRP. Nah, hari ini aku nggak akan bahas ini sendiri, bareng dua teman yang lain. Ada Bang Fadil dari LBH Jakarta. Halo Bang, sehat? Halo, sehat. Alhamdulillah. Ada juga Mas Biko dari ICW yang bakal nanti kita bahas kemarin sebenarnya yang terjadi tuh kronologinya seperti apa dan apa langkah yang udah diambil oleh teman-teman berkaitan dengan kasus ini, begitu. Nah, mungkin aku langsung ke Mas Biko dulu kali ya. Mas Biko, kemarin itu memang kasusnya sempat rame kan setelah ada doxing gitu ya, spesifikasinya doxing ke salah satu teman kita di ICW pasca memberikan pernyataan tersebut. Sebenarnya kronologi lebih lengkapnya tuh seperti apa sih waktu itu yang terjadi dan dialami? Ya, jadi makasih Saira dan teman-teman. Di akhir 2024 itu ada laporan yang mengejutkan bagi masyarakat tentu, tapi kalau bagi ICW sebenarnya tidak gitu ya, soal masuknya nama mantan Presiden Jokowi sebagai finalis tokoh terkorup versi OCCRP seperti itu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kami di ICW kita semua gitu kan kemudian kan mendiskusikan dan merespon apa yang muncul gitu ya, dengan narasi bahwa ini sebetulnya sudah tepat gitu. Kenapa? Ketika kita melihat proses dan berbagai macam peristiwa rentetan yang terjadi dalam 10 tahun terakhir periode Jokowi, di mana pemberantasan korupsi itu kan anjlok habis-habisan di rezim Jokowi itu. Nah, kemudian ada beberapa teman-teman yang menyampaikan catatan atau respon ini ke media seperti itu. Nah, ketika itu berjalan sampai dengan 2025 gitu, di bulan Januari tanggal 1 sampai tanggal 3, beberapa teman-teman media kan banyak yang mewawancarai ICW seperti itu. Nah, dilalahnya dalam kurun waktu yang berdekatan di tanggal 3 Januari 2025 itu ada peristiwa yang dialami oleh salah satu peneliti ICW yang mana informasi data pribadinya itu disebarkan Jadi itu nggak lama berselang setelah memberikan pernyataan lewat salah satu media TV gitu ya, jadi dalam bentuk konten audiovisual yang terpublikasi di mana-mana, dan kemudian muncullah informasi serangan pribadi terhadap peneliti ICW, dan itu bahkan dia tahunya itu karena tiba-tiba ada banyak chat dan telepon dari nomor-nomor misterius, nomor-nomor tidak dikenal, yang pada intinya menyampaikan ancaman gitu ya, intimidasi gitu ya, nada-nada ancaman dari dalam pesan chat itu, yang kemudian juga akhirnya dia buka ke dalam salah satu akun Instagram anonim yang ternyata informasi data pribadinya itu juga sudah disebarkan oleh akun tersebut. Itu sekitar 3 Januari pukul 10.30 WIB. Nah, itu yang kemudian terjadi seperti itu. Nah, karena melihat peristiwa itu kan informasi yang tersebar gitu itu tidak hanya soal data pribadi, bahkan ada yang lebih spesifik gitu ya, soal apa istilahnya kalau
share geotagging location gitu ya, yang mana itu kan presisi gitu ya tentang short link tentang lokasi. Nah, itu yang kemudian pada akhirnya kita melihat ini ancaman yang serius gitu, tidak hanya soal ancaman serangan digital karena itu adalah informasi pribadi yang diperoleh tanpa hak gitu ya, melanggar hukum, dan yang kedua juga soal berujung pada ancaman fisik. Karena kan tadi ada nada-nada ancaman fisik yang disampaikan lewat chat yang kemudian bukan tidak mungkin itu bisa terjadi. Makanya itu yang kemudian kita diskusikan setelah itu di internal ICW seperti itu sih. Iya betul. Dan ini juga bukan kasus yang pertama ya, Bang Fadil dan Mas Biko. Kalau dari Bang Fadil gimana? Sebelumnya kalau aku nggak salah teman-teman LBH juga pernah mengadvokasi kasus yang serupa. Adakah informasi soal keberulangan kasus yang seperti ini ketika organisasi masyarakat sipil ataupun aktivis itu habis memberikan kritik kepada pemerintah, lalu ada serangan balik yang bentuknya seperti serangan digital ini, ada nggak pengalaman sebelumnya, Bang? Ini kan lagu lama kaset kusut gitu ya. Kasus-kasus serupa terus terjadi gitu. Yang terakhir mungkin bisa jadi minggu pertama atau minggu kedua di bulan Januari 2025 sudah ada 2 kasus sekaligus gitu ya. Terjadi kepada salah satu peneliti ICW maupun lembaga atau organisasi masyarakat sipil yaitu YLBHI yang kemudian websitenya kalau nggak salah yang diserang gitu ya, ke redirect ke akun judi online gitu. Nah, hal ini kalau kita tarik ke belakang terjadi berulang kali ya. ICW mungkin sudah berulang kali terjadi. LBH Jakarta sudah beberapa kali juga terjadi, dan banyak organisasi masyarakat sipil mengalami hal yang serupa, dan sulit untuk kita tidak mengaitkan ini sebagai suatu serangan yang berpola, yang jamak dan terarah gitu ya. Dan konteksnya sangat jelas gitu, karena ada ekspresi politik, karena ada kritik dan pendapat yang diutarakan terkait dengan penyelenggaraan kekuasaan gitu yang tidak benar, dan itu dikritik, dan serangannya salah satu polanya adalah serangan digital. Dan ini kan berdampingan ya dengan serangan-serangan dengan pola lain. Dan bukan hanya aktivis ya atau kawan-kawan dari organisasi masyarakat sipil, jurnalis juga mengalami hal demikian gitu ya. Kalau kita lihat di 2020 jurnalis Tempo ada 2 orang ketika mengkritik atau mengeluarkan liputan yang nuansanya kritik gitu ya terhadap kebijakan penanggulangan COVID, itu didoxing. Kemudian beberapa peneliti ICW ketika lagi rame-rame soal isu pelemahan KPK, kemudian didoxing. Ketika ada advokasi terkait dengan korupsi dana bansos dan ada advokasi terhadapnya, ketika itu disampaikan ke ruang publik juga didoxing gitu. Dan ini bagi kami bukan hal baru gitu ya, ini terjadi berulang kali, dan salah satu faktornya adalah niat atau ketiadaan niat dalam mengungkap kasus ini gitu ya. Jadi hal itu yang kemudian jadi permasalahan. Mungkin aku nambahin sih yang disampaikan oleh Bang Fadil. Silakan, jadi kasus serangan digital yang terjadi itu sebenarnya makin kuat dan makin tinggi. Kalau nggak salah Sefnat pernah bilang juga di 2017 sampai 2020 itu ada sekitar hampir 13 kasus doxing yang dialami oleh jurnalis. Tadi kan disinggung jurnalis. Belum lagi ketika kemarin pandemi COVID itu banyak tuh advokasi tes wawasan kebangsaan. Tadi selain kasus belum lagi Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law yang kemarin yang waktu itu juga banyak diadvokasi, dan ujungnya sebenarnya banyak aktivis maupun pegiat HAM dan anti korupsi itu mengalami intimidasi ataupun kriminalisasi, bahkan ancaman serangan digital yang kalau kita lihat ini kan tadi kan disampaikan ya, ini lagu lama kaset khusus gitu. Jadi ada pola kritik berbuah doxing atau serangan digital yang sebetulnya kalau kita lihat ini satu terus kejadian berulang-ulang karena tadi tidak ada penanganan yang serius, dan yang kedua adalah ini polanya hampir sama sebetulnya. Jadi pola serangan digital. Ada pola-pola seperti apa nih yang masuk ke dalam pantauan teman-teman, Mas Biko? Kalau dilihat tadi disampaikan, jadi serangan digital ini atau serangan doxing gitu ya atau kriminalisasi ini biasanya terjadi pasca kritik yang dilakukan oleh aktivis ataupun pegiat demokrasi
ataupun pegiat anti korupsi terhadap kebijakan presiden, penegak hukum ataupun kebijakan negara, bahkan kalau yang kemarin mantan presiden seperti itu kemudian berujung pada serangan seperti itu. Dan yang kedua, serangan ini kita baca polanya adalah dia justru menyerang atau menyerang pribadi atau personal si pengkritik itu sendiri. Banyak kasus gitu ya yang padahal sebetulnya itu atas nama institusi ataupun lembaga atau bahkan kajian riset, tapi kemudian si personal yang menyampaikan itu yang diserang. Dan yang ketiga adalah serangan digital atau serangan doxing dan sejenisnya ini adalah upaya mengaburkan pesan utama yang dikritik. Akhirnya kan orang kan bergeser. Nah, itu yang kemudian kalau kita baca nih polanya seperti itu nih. Jadi ketika ini terjadi orang beralih ke sana itu ya. Jadi doxing ini kita nggak bisa maknai dan lihat hanya sekedar doxing gitu ya. Dia secara komprehensif harus kita lihat mulai dari doxing diungkapkan datanya, kemudian ada serangan terhadap ada dampak ya yang dialami oleh orang yang mengalami doxing, sampai dengan pembiaran kalau mau kita sebut ya, pembiaran dari aparat penegak hukum yang harusnya punya perangkat wewenang maupun anggaran gitu ya untuk kemudian melakukan pengungkapan kasus terhadapnya. Jadi dia harus kita lihat dalam satu kesatuan di beberapa rentetan itu. Ya, Bang Fadil dan juga Mas Biko. Dan kalau dilihat sebenarnya kan spesifik untuk kasus dari teman kita yang sedang dialami ini, itu datanya kan sangat spesifik ya, nggak hanya nama, nggak hanya nomor telepon yang mungkin, walaupun kalaupun misalnya hanya 2 unsur informasi tersebut, mungkin bisa kita bilang lebih mudah memang ditemukan ketika orang mencari, tapi ada informasi lain yang justru lebih spesifik dan bikin kita wondering kan, ini dapat dari mana kok bisa tahu informasi seperti misalkan tempat tanggal lahir, kemudian NIK, dan bahkan tadi disebut juga ada geolokasi gitu. Padahal ibaratnya sudah ada kehati-hatian juga dalam menjaga informasi tersebut yang bisa lah dilakukan sebagai pencegahan dari masing-masing orang, terutama teman-teman yang bergerak di isu yang mungkin sudah mengetahui gitu ya, aware bahwa ada potensi-potensi semacam ini. Tapi ketika data-data tersebut masih bisa didapat oleh orang nggak bertanggung jawab seperti ini dan malah kemudian disebarluaskan, pernah nggak dugaannya tuh sebenarnya asalnya dari mana sih, Bang Fadil? Kira-kira data seperti itu ada di penguasaan pihak mana dan kemudian jadinya bisa dibuka dengan mudah aja gitu? Ya. Sebenarnya kan kalau kita lihat data kita tuh ada di mana-mana gitu ya. Kalau kita nge-search nama Mas Biko tuh pasti ada tuh nama aktivitas yang secara publik bisa dilakukan gitu dalam konteks kerja-kerja ICW misalnya. Tapi betul tadi ada data-data yang nggak bisa kita bilang data terbuka gitu ya, data yang sangat pribadi, yang sangat identik dengan diri kita. Dan itu secara hukum ya, secara normatif dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi itu hanya setidaknya 3 pihak yang punya. Yang pertama adalah pemerintah sebagai regulator atau pihak yang punya data gitu ya dalam konteks untuk perumusan kebijakan dan lain-lain. Kemudian ada yang disebut pengendali atau pemroses data pribadi. Misalnya kita ikut program asuransi atau BPJS gitu ya. Data kita mau nggak mau ya kita berikan konsen kita, persetujuan kita untuk diolah gitu, untuk diproses dalam prosedur administrasi gitu ya. Kalau kita sakit, data kita udah masuk sebagai suatu kesatuan klaim asuransi misalnya. Ada juga penegak hukum. Ketika ya ini sangat terbatas, ketika ada suatu peristiwa hukum dan penegak hukum masuk untuk melakukan pengungkapan, penegak hukum dengan batasan tertentu bisa punya hak gitu ya untuk kemudian mengakses data tersebut. Nah, dari 3 ini ya kita lihat sumbernya ya. Ini bisa jadi ada data yang dari ruang terbuka gitu di Google misalnya, dan itu tidak spesifik. Nggak mungkin Google bisa kita akses secara terbuka dan kemudian kita tahu lokasi si A ada di mana gitu. Betul. Nah, bisa jadi juga ada kemampuan atau kapasitas tertentu gitu ya yang dimiliki seseorang untuk membobol itu. Tapi yang pasti ada 2 hal. Pertama, dugaannya apakah data itu disebarkan oleh pihak-pihak yang menguasai antara 3 tadi, atau keamanan digitalnya secara kebijakan nggak memadai untuk melindungi itu. Jadi yang pasti di 2 hal itu. Tapi intinya
data kita ada dipegang pemerintah. Kalau kita mau lihat ke belakang di 2017 kan kita masukin tuh nomor SIM kita, KTP, Untuk registrasi, KK, itu kan udah jelas tuh data kita semua masuk gitu ya. Dan pemerintah punya program itu memang secara kebijakan gitu. Data kita di BPJS dan berkali-kali juga bobol. Jadi yang pasti di dua hal tadi ya, entah orang punya kemampuan yang sangat hebat untuk membobol atau keamanan digitalnya karena keamanan digitalnya buruk, atau kemudian memang ada pihak-pihak tertentu yang memberikan akses kepada pihak lain untuk menyalahgunakannya, salah satunya dengan menyebarkan itu gitu untuk kepentingan tertentu. Jadi memang ketika dugaan itu sudah bisa dibuat lebih mengerucut dan lebih spesifik, itu bukan tanpa dasar ya, Bang Fadil, karena sekali lagi informasi yang sangat mendetail itu bukan informasi yang mudah kita temukan di mana aja, bahkan termasuk di pencarian data terbuka lewat mesin pencari Google dan lain sebagainya gitu. Karena sekali lagi data-data yang lebih spesifik tuh memang ada pihak-pihak yang mengelola gitu ya. Dan perlindungannya secara hukum jelas ya. Jadi kalau itu keluar dengan cara-cara yang ya satu tidak sesuai konsen kita atau tidak melalui prosedur yang diatur berdasarkan hukum, ya jelas itu pelanggaran hukum. Betul. Nah, karena udah masuk nih ke soal aspek hukumnya juga gitu ya. Kemarin teman-teman ICW dan juga didampingi oleh TAUD, tim advokasi untuk demokrasi, itu sudah membuat pelaporan atas kasus ini ke Bareskrim, ya Bang ya. Untuk membuat laporan, dan sekarang masih kita menunggu proses lanjutannya gitu. Nah, sebelum nanti lebih lanjut kita bahas soal sebenarnya dari pelaporan ini apa sih hal yang udah dilanggar gitu ya dalam doxing yang dialami oleh korban ini, ketentuannya itu bertentangan dengan regulasi mana aja. Aku mungkin mau tanya juga ke Mas Biko. Mas Biko, seperti yang tadi udah disampaikan bahwa kasus ini tuh bisa dibilang udah berulang kali terjadi. Itu sebenarnya di satu sisi menimbulkan kecenderungan di masyarakat, di publik bahwa terlebih ketika kita menyimak percakapan di sosial media gitu ya, karena saking sering terjadi, jadi kita merasa bahwa ya udah mau gimana lagi gitu. Dalam satu sisi seringkali itu dianggap sebagai konsekuensi dari apa yang hal yang kita kerjakan. Jadi kayak ya hal ini pasti akan terjadi, tinggal nunggu waktunya kapan. Dua, seringkali juga dianggap ketika upaya lebih lanjut atau desakan kepada aparat penegak hukum atau pemangku kepentingan untuk mengusut hal serupa, atau seringkali nggak ada tindak lanjutnya. Nah, mungkin Mas Biko bisa sharing juga nih ke teman-teman, dengan pelaporan yang kita lakukan kemarin, sebenarnya apa sih yang pingin kita capai nih, pingin kita tuju gitu. Jadi makasih nambah sebenarnya informasi dan pengetahuan juga buat masyarakat, karena betul tadi yang disampaikan, ini secara tidak langsung sebenarnya menimbulkan satu kekhawatiran, bahkan ketakutan di level publik, dan yang kedua tadi menormalisasi gitu loh, ketika sudah ada ini peristiwa yang berulang-ulang dan sering gitu ya, jadi ya udahlah dianggap biasa. Itu menurut kami itu keliru ya, Sera. Pertama bahwa peristiwa ini terjadi terus berulang kali, ini sebenarnya kan patut dilihat satu ketidakmampuan negara, dalam hal ini penegak hukum, dalam menjamin kebebasan berpendapat, kebebasan menyampaikan kritik, upaya publik untuk mengawasi kebijakan negara dari korupsi seperti itu. Nah, ini kan sebetulnya kan kegagalan penegak hukum. Makanya ketika kita di akhir tahun di awal tahun ini ada peristiwa yang terjadi dan dialami oleh peneliti ICW, dan juga ada upaya serangan digital yang dialami oleh YLBHI, ini patut dilihat bukanlah persoalan kecil. Kalau kita tarik misalnya saja doxing itu kan tidak hanya bicara soal data pribadi, tapi dia juga ada berujung pada ancaman fisik. Betul. Yang mana ancaman fisik itu juga punya dampak khususnya pada pegiat anti korupsi, pegiat HAM dan demokrasi, maupun kepada masyarakat luas. Apa itu dampaknya? Ya mereka jadi enggan, takut. Itulah kemudian yang diinginkan oleh para pelaku, oleh orang-orang yang punya kepentingan atau niat jahat untuk membuat upaya pemberantasan korupsi, penegakan hukum dan HAM di Indonesia ini tidak terjadi. Nah, itu yang kemudian harusnya, makanya kita desak dalam laporan yang kemarin disampaikan ICW bersama TAUD, bahwa aparat penegak hukum ini harus nanganin perkara ini sampai dengan serius dan tuntas, mengejar pada aktor utamanya, tidak hanya pada pelaku-pelaku lapangan. Dan yang juga menjadi penting, karena ada
tadi yang disampaikan oleh Sarah, ini peristiwa yang berulang kali dan seolah dinormalisasi dan masyarakat mungkin bisa jadi nggak peduli. Maka dalam penanganan perkara itu prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting. Melaporkan informasi ataupun perkembangan penanganan perkara ini ke publik itu menjadi sangat penting seperti itu. Jadi yang kita inginkan adalah dalam konteks ini sekali lagi laporan bukan sekedar hanya persoalan yang dialami oleh peneliti ICW saja, tapi ini punya aspek dampak yang lebih luas pada konteks HAM dan demokrasi di Indonesia gitu ya. Kita tidak ingin kejadian yang sama ini terjadi. Maka ini harus bisa jadi presiden ketika ada kasus serupa dan itu kemudian dibiarkan, ini kan akan terus berulang. Tapi ketika ada kasus seperti ini dan kemudian ditindak tegas, paling tidak ini kita bisa memberikan sinyal ataupun bahkan peringatan gitu ya kepada para pelaku bahwa kalian kalau misalkan mau melakukan serangan digital, kalian akan ditindak secara tegas oleh penegak hukum seperti itu. Jadi karena kalau kita baca dalam tadi yang disampaikan oleh Mas Fadil juga, di konteks pegiat anti korupsi saja itu kan kasus ini kan kalau lihat dari rezimnya selama Presiden Jokowi menjabat 2015 sampai 2024 ini paling nggak ada 50 kasus serangan yang dialami oleh pegiat anti korupsi dengan korbannya itu sekitar 123 tersangka. Itu macam-macam sih ya, memang ada serangan digital, ada kriminalisasi dan lain-lain. Ini kan sebetulnya tadi ya pola ancaman terhadap kebebasan berpendapat atau bahkan terhadap upaya kritik terhadap kebijakan seperti itu. Itu yang harus dibaca oleh kita semua gitu kan. Iya benar. Dan aku mau ke Bang Fadil sekarang berkaitan dengan pelaporan kemarin nih Bang. Dalam laporan yang dibuat itu sebenarnya bisa dibagikan nggak ke teman-teman? Regulasi apa aja sih dan peraturan hukum apa aja yang sebenarnya udah dilanggar dengan doxing yang terjadi ini, dan apa nih rencana teman-teman sebagai pendamping dari kasus ini pasca membuat laporan, tindak lanjutnya nanti akan melakukan apa lagi? Ya, pertama secara prinsip gitu ya, kan kita punya hak atas privasi gitu. Artinya kita berhak menentukan mana informasi-informasi yang nggak bisa kita sebar gitu atau kita komunikasikan keluar atau ke orang-orang ramai gitu. Itu hak kita. Tapi kemudian dalam prosesnya ini diperkuat kembali dalam berbagai regulasi ya, berbagai aturan hukum gitu. Salah satunya di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kalau kita kaitkan dengan apa yang dialami oleh salah satu peneliti ICW ini, yang dialami kan ada data pribadi yang kemudian diungkapkan. Betul. Dan sangat detail, tadi sudah disebut gitu ya, bukan hanya nama tapi nomor KTP bahkan lokasi yang sangat presisi gitu. Nah ini secara hukum adalah pelanggaran gitu ya terhadap berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kalau kita baca misalnya detail di pasal 65 ayat 1 dan ayat 2, itu terdapat larangan untuk mengumpulkan atau memperoleh data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum. Begitu juga di ayat 2, mengungkapkan, kalau udah diperoleh dan diterima, mengungkapkan juga nggak boleh. Nah, dua larangan ini bukan sekedar larangan gitu ya, ada ancaman pidana yang dapat dikenakan. Itu ada di pasal 67 ayat 1. Di pasal 67 ayat 1 itu disebut kalau melanggar larangan di pasal 65 ayat 1, kalau kita memperoleh dan mengumpulkan secara melawan hukum untuk keuntungan pribadi atau yang kemudian merugikan orang yang datanya disebar, itu ada konsekuensi hukum pidananya ya, dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Begitu pula ketika itu diungkapkan, itu disampaikan atau dalam konteks ini disebut doxing gitu ya, itu juga punya ancaman pidana gitu ya, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. Jadi kalau kita lihat ini bukan sekedar pelanggaran gitu ya, ini pelanggaran hukum pidana, ini tindak pidana atau secara sosial disebut kejahatan gitu. Dan sangat ironis bagi kita ketika penegak hukum itu tidak proaktif melihat ini dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang terukur gitu ya untuk melakukan pengungkapan terhadapnya. Bahasa sederhananya, kalau ini tidak diungkap ya artinya ada pembiaran ya, atau ada tadi sudah disebut ada normalisasi terhadap pola kejahatan yang terus berulang.
gitu. Mm-mm. Jadi ini kejahatan gitu ya, dan ada konsekuensi hukumnya terhadapnya. Apa tindak lanjutnya yang akan Ya, dilakukan oleh setelah teman-teman? setelah kami laporkan dengan 2 pasal itu, tentu kami menunggu proses hukum lebih lanjut dari pihak Bareskrim Polri gitu ya. Biasanya dalam praktik yang terdekat adalah ada pemanggilan gitu, ada pemeriksaan yang dilakukan terhadap pelapor, dalam hal ini sebagai saksi gitu. Nah, tapi berkaitan dengan itu sudah disebut juga tadi bahwa apa yang dialami oleh peneliti ICW ini kan bukan peristiwa tunggal gitu ya. Ini berkaitan erat dengan kerja-kerja yang dilakukan dalam kerangka kepentingan publik yang dilakukan oleh ICW gitu ya. Untuk memajukan mendorong pemajuan HAM, menyehatkan demokrasi, dan mendorong penyelenggaraan negara yang anti korupsi gitu. Dan bagaimanapun apa yang dialami, apa yang diderita dengan kejadian ini kan mengganggu kerja-kerja itu, sehingga kami juga mendorong pihak-pihak lain dalam hal ini Komnas HAM gitu yang punya cakupan wewenang untuk mendorong perlindungan terhadap pembela HAM, karena bagaimanapun salah satu peneliti cewek ini adalah dapat dikategorikan sebagai pembela hak asasi manusia. Begitu pula dengan apa yang sudah dilaporkan dan keterangan yang nantinya akan diambil, itu masuk dalam cakupan kewenangan LPSK gitu ya. Tadi sudah disebut doxing dengan lokasi yang sangat presisi tadi, itu sangat membuka peluang untuk serangan fisik. Sehingga aparatur negara yang punya wewenang dan punya kapasitas untuk memberikan perlindungan itu harusnya juga proaktif gitu ya untuk melakukan perlindungan, dan dalam waktu dekat juga akan kami ambil itu sebagai salah satu opsi advokasi gitu ya untuk mendorong adanya keselamatan dan keamanan dari salah satu peneliti cewek yang mengalami serangan siber ini. Oke, Bang Fadil dan juga Mas Biko. Jadi teman-teman semua tadi kita udah banyak bahas ya. Ini sebenarnya kasus doxing ataupun juga serangan digital dan serangan lainnya gitu dalam bentuk lain. Itu sebenarnya apa sih pengaruhnya buat kerja-kerja anti korupsi, dan sebenarnya teman-teman juga harapannya bisa jadi aware bahwa ada loh peraturan hukum yang dilanggar nih dari peristiwa serupa ini gitu. Jadi setelah teman-teman tahu, teman-teman bisa punya kepercayaan diri juga untuk secara kolektif mengambil langkah lanjutan, melakukan pelaporan hukum gitu, dan tidak lagi menganggap ini sebagai satu hal yang ya patut diterima dengan lapang dada gitu. Nggak bisa kita lakukan karena pada nyatanya banyak hal yang bisa kita lakukan teman-teman, tapi memang pada akhirnya tindak lanjutnya kita nggak bisa jamin gitu ya. Nah makanya dengan kita bahas ini juga sekaligus ingin mengajak teman-teman semua supaya tetap menaruh perhatian pada kasus ini, nggak hanya kasus ini tapi pada kasus-kasus yang serupa dan sudah pernah terjadi, dan bahkan potensi kasus di masa mendatang. Teman-teman harus kawal bersama juga agar aparat penegak hukum bisa punya langkah lanjutan yang tegas, bisa mengambil langkah yang serius, dan juga melaksanakan fungsinya untuk memberikan perlindungan terhadap orang-orang siapapun itu yang pada akhirnya dari kerja-kerjanya justru malah mendapatkan ancaman dan juga serangan balik begitu. Demikian mungkin teman-teman yang sudah kita bahas tadi, sudah banyak, dan sampai ketemu di podcast di atas meja selanjutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.